Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat, semangat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini bersama saya Agustina Dianingrum dan teman saya Masrukatul Wahida, kita akan membahas tentang tumbuh kembang anak dan hambatan serta penanganan pada satuan pendidikan anak usia dini. Nah, untuk yang pertama, saya akan bertanya kepada teman saya yang cantik ini, apa sih menurut Mbak Ika, apa sih pertumbuhan itu? menurut saya pertumbuhan itu adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur sebagian atau keseluruhan yang ada dalam tubuh. Wah, berarti kalau pertumbuhan itu proses pertumbuhan atau berubahnya fisik dari seseorang anak ya, Mbak Ika ya? Iya. Nah, kalau dari perkembangan menurut Mbak Ika apa? Perkembangan menurut saya yaitu bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Oh, jadi perbedaannya kalau yang pertumbuhan tadi pada fisiknya, Ya. tapi kalau pertumbuhan itu pada pola pikir mungkin ya Mbak Eka ya, Ya. dari pola pikir yang lebih terstruktur, dari kekuatan juga, mungkin seperti itu ya. Untuk tumbuh kembang sendiri nih menurut Mbak Eka, untuk tumbuh kembang pada anak usia dini itu seperti apa? Menurut saya, tumbuh kembang itu adalah proses yang berkesinambungan dari sejak dia kecil sampai dia dewasa, dengan adanya proses yang dilalui dalam lingkungannya. Kalau menurut Mbak Dia sendiri, Kalau menurut saya, tumbuh kembang pada seseorang itu dimulai dari dia bayi. Dia tumbuh dari dia bayi sampai dia jadi balita, jadi dia di satuan pendidikan usia dini sampai dia di sekolah dasar, dia mengalami perubahan fisik, mental, dan pertumbuhan yang mungkin dari pola pikirnya. Jadi itu secara berurutan dari dia kecil sampai dia dewasa. Sama seperti Mbak Eka juga, tumbuh kembang itu adalah proses di mana dia melalui tahapan-tahapan dalam kehidupannya. Nah, lalu menurut Mbak Ika nih, kita perlu nggak ya melakukan screening? perlu sekali melakukan screening kepada anak, itu perlu. Iya, memang untuk screening sendiri itu sangat diperlukan ya, apalagi sebelum mereka menginjak usia peralihan dari anak-anak ke dewasa, karena kita dari kecil sudah dibiasakan untuk screening. Screening itu adalah pemeriksaan secara rutin yang dilakukan bisa dari bidan setempat atau dari guru yang ada di satuan pendidikan anak usia dini. Nah, screening itu biasanya Mbak Ika berupa kita mengecek dari kesehatan mata, kesehatan mulut dan gigi, atau giginya ada yang berlubang atau tidak, kesehatan telinga, kebersihan telinga, itu juga sangat penting bagi anak usia dini, karena di anak usia dini itu kan masa-masa dia berkembang ya Mbak Ika ya. Iya, Dimana pada masa anak usia dini itu anak-anak mulai mengenal dunia luar. Nah, biasanya tuh zaman sekarang gadget. Nah, gadget itu baik nggak menurut Mbak Ika buat anak usia dini? Kalau menurut saya penting, karena kan itu bisa menjadi sarana pembelajaran anak. Seperti kan sekarang adanya pandemi, kita belajar dari rumah kan dengan gadget itu. Nah, seperti itu. Berarti untuk kebermanfaatan gadget sendiri ini beragam ya, asal pada orang tua atau guru membatasi time screen. Time screen itu waktu anak-anak bermain gadget atau waktu anak-anak memegang gadget. Seperti kalau misalkan pada masa pandemi seperti sekarang ini, sekolah kan daring ya Mbak Ika ya. Iya. Biasanya melalui Zoom atau bisa di Google Meet, WA Group, atau mungkin bu guru mengirim link YouTube untuk pembelajaran pada hari itu. Nah, ini peran orang tua di rumah sangat penting sekali, karena untuk membatasi anak-anak melihat layar handphone, karena itu bisa mempengaruhi ke tumbuh kembang mungkin ya Mbak Ika ya. Iya, betul sekali. Apa sih pengaruhnya anak yang sering memakai gadget pada tumbuh kembang anak itu? Mungkin jika ketergantungan kan bisa mengakibatkan sakit mata atau perubahan pada pola pikir mungkin. Yang tadinya anaknya rajin, ketika sudah mengenal gadget
seperti nanti dulu. Iya, betul sekali, betul. Karena apa? Saat anak sudah memegang gadget, entah itu handphone, entah itu tab, atau itu mungkin kita sudah membatasi. Nah, tapi anak-anak namanya anak ya. Kalau oh ya sebentar mas, sebentar itu, tapi sebentarnya itu lama sekali gitu ya. Nah, itu juga yang harus dibatasi dan mungkin didampingi ya. Waktu anak-anak bermain itu didampingi untuk menggunakan gadgetnya, mungkin didampingi ya. Nah, itu kenapa perlunya screening untuk mendeteksi nih sejak dini apakah ada gangguan-gangguan pada pendengaran atau pada penglihatan anak saat terlalu sering menggunakan gadget. Nah, kembali lagi pada pertumbuhan dan perkembangan nih. Menurut Mbak Ika, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan pada instansi kesehatan? Biasanya kalau kita menduga-duga sendiri kan kita nggak tahu ya. Kalau saya sendiri juga, wah berat badan saya berapa nih, tinggi badan saya berapa, kita kan nggak tahu ya. Kalau kita nggak datang ke ahlinya langsung nih, menurut Mbak Ika tuh kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan? Menurut saya waktu yang tepat untuk melakukan pemeriksaan itu biasanya pada saat ibu sedang hamil usia 4 minggu. 1 bulan ya berarti? Ya, betul sekali. Dan biasanya itu nanti akan mendapatkan buku pink, namanya itu buku KIA, buku kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya buku tersebut, maka kesehatan ibu dan anak akan lebih terinci. Iya, berarti kalau misalkan ada ibu hamil yang sudah diketahui positif nih hamil, apalagi sudah berjalan 4 minggu, perlu ya melakukan pemeriksaan pada misalkan pada puskesmas terdekat, klinik kehamilan atau bidan gitu ya, Mbak Ika ya. Iya, itu menurut saya juga penting sekali sih untuk mendeteksi awal apakah ada kelainan-kelainan yang dialami oleh ibu yang dapat mengakibatkan cedera mungkin pada janin atau berpengaruh pada janin itu sendiri. Nah, biasanya kalau menurut saya ya Mbak Ika, sepengetahuan saya, untuk buku KIA itu hanya bisa diterbitkan oleh instansi kesehatan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, puskesmas, bidan atau klinik kehamilan lainnya. Apakah di situ bisa mendeteksi anak itu apakah kekurangan gizi atau bagaimana? Apakah bisa dideteksi dari screening awal? Nah, menurut Mbak Ika sendiri nih, screening itu penting nggak dilakukan di awal? Kalau menurut saya, screening itu sangat perlu dilakukan di awal. Kalau menurut Mbak Dia sendiri, pemeriksaan screening awal itu seperti apa ya? Ya, menurut saya pemeriksaan awal itu yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ika, bahwa ibu hamil di usia 4 minggu sudah harus memeriksakan kandungannya ke bidan atau ke dokter kandungan ya. Biasanya sih ke bidan, ke puskesmas seperti itu. Nah, pemeriksaan itu sendiri berupa detak jantung janin, itu yang biasanya diketahui sejak janin itu berusia 6 sampai 6 minggu biasanya sudah terdengar detak jantungnya. Terus berat badan si ibu itu bagaimana, apakah dari sebelum hamil sampai dia hamil usia 6 minggu atau 8 minggu ada perubahan atau tidak dari berat badannya. Biasanya memang perubahannya belum signifikan sekali ya Mbak Ika, karena kan janinnya juga masih usia 6 mingguan. Nah, tapi kalau selalu dilakukan pemeriksaan rutin, biasanya kalau awal-awal kehamilan itu pemeriksaannya 3 bulan sekali. Nah, setiap 3 bulan sekali si ibu ini kembali ke misalkan ke bidannya atau ke dokternya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Biasanya di bidan atau di dokter si ibu akan diberikan suplemen-suplemen makanan, vitamin dan obat penambah darah untuk menstabilkan tubuh ibunya gitu. Kalau sudah bukan akhir-akhir ya, maksudnya kayak usia sudah 5 bulanan atau 6 bulan, itu bisa dilakukan pemeriksaan USG. Nah, sekarang kan USG udah beragam nih Mbak Ika, udah ada yang 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Untuk mendeteksi, kita ingin melihat nih, apakah anaknya, janinnya ini tumbuh normal atau berat badan janinnya ini bagaimana, itu bisa melakukan pemeriksaan di USG itu sendiri. Itu makanya sangat
penting dan perlu sekali karena berhubungan dengan tumbuh kembang anak saat dia sudah lahir gitu. Biasanya kalau USG itu pemeriksaannya minimal berapa bulan sekali atau 1 bulan sekali mungkin? Kalau masih usia muda, maksudnya kandungannya masih muda ya, 5 atau 6 bulan itu biasanya disarankan 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kasihan nanti janinnya katanya gitu. Tapi kalau misalkan ibunya ingin ketemu terus sama si janinnya, bisa dilakukan pemeriksaan setiap bulan tergantung oleh pemeriksanya, misalkan tergantung dokternya atau tergantung bidannya mau ndak kalau melakukan pemeriksaan USG setiap bulan. Tapi biasanya disarankan 2-3 bulan sekali. Baru mendekati hari kelahiran bisa dilakukan setiap bulan. Itu biasanya di bulan ke-7 atau di mendekati HPL, hari perkiraan lahir, sudah bisa melakukan rutin untuk USG-nya. Jadi untuk melihat posisi janinnya, berat badannya sudah cukup apa belum, seperti itu. Menurut Mbak Ika, bagaimana sih teknik pengumpulan data pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini? Apalagi kan anak kalau misalkan ditanya nih, misalkan gini, umurnya berapa gitu kan, biasanya jawabnya ngasal atau enggak. Misalkan ditanya, tadi sudah timbang ya, berapa timbangnya gitu, gimana sih caranya biar kita tuh tahu, oh ternyata perkembangan anaknya itu dari usia segini ke usia segini tuh segini, dalam 1 bulan itu misalkan ada kenaikan atau ada penurunan dari berat badan. Nah, menurut Mbak Ika bagaimana sih caranya supaya kita tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak? Biasanya melalui dialog atau wawancara, lalu pengamatan kepada anak secara langsung, dan juga pencatatan. Nah, kalau menurut kan tadi dikatakan melalui dialog atau wawancara nih. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk melakukan dialog dan wawancara? Kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak kan kadang jawabnya asal gitu. Jadi menurut Mbak Eka bagaimana? Biasanya untuk pengukuran data dari dialog atau wawancara tadi, guru menggandeng wali murid untuk menanyakan tentang pertumbuhan anak itu seperti apa di rumah. Nah, biasanya untuk pengumpulan data melalui dialog atau wawancara, guru menggandeng wali murid untuk menanyakan tentang tumbuh kembang anak di rumah seperti apa. Nah, mungkin Mbak Dia tahu pengumpulan data dengan pengamatan yang dilakukan pada anak itu teknik-tekniknya seperti apa? Nah, untuk pengamatan sendiri nih Mbak Ika, biasanya yang diamati Bu Guru, kita kan bicara tentang pendidikan anak usia dini ya, di satuan pendidikan anak usia dini. Biasanya guru akan melakukan pengamatan langsung kepada anak melalui aktivitas dia bermain. Dari durasi, nah seberapa lama perilaku itu berlangsung. Umumnya semakin lama, semakin perilaku berlangsung, semakin besar kemungkinan ada masalah serius. Misalkan anak sering tantrum tuh saat bermain bersama teman, dia tantrum. Nah, kita catat biasanya seberapa lama sih tantrum pada si anak ini berlangsung. Itu kan masalah tentang perkembangan sosial emosionalnya ya, biasanya kalau seperti itu. Nah, bisa juga melalui frekuensi, seberapa sering tantrum itu dialami oleh si anak. Misalkan setiap hari tantrum, nah kita harus melakukan identifikasi apa sih yang membuat si anak ini tantrum saat dia bermain, atau apakah di rumah dia juga seperti itu yang kembali lagi nanti dengan teknik wawancara ya. Atau bisa juga melalui catatan. Nah, catatan ini biasanya melalui catatan anekdot. Catatan anekdot itu adalah catatan di mana guru akan mencatat perilaku, perbuatan yang dilakukan oleh anak, yang dialami oleh anak pada hari itu. Misalkan si A biasanya tidak mau berbagi dengan teman, berarti itu kan masalah perkembangan sosial emosionalnya ya. Pada hari Sabtu, si A ini mau berbagi bersama teman. Wah, ini kan menunjukkan kemajuan pada sosial emosional anak.
itu dicatat tuh sama bu guru. Nah dari situ juga bu guru akan bisa melihat tentang perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Jadi melalui pencatatan tersebut kita identifikasi lagi, kita lihat, kita benar-benar melihat bagaimana sih perilaku anak, seperti durasi tadi, frekuensi dia saat misalkan tadi mengalami tantrum gitu, apa sih faktor pemicunya, saat kenapa kok sampai tantrum gitu, dan faktor-faktor lain yang bisa memicu anak atau masalah anak tersebut. Begitu menurut saya, seperti itu Mbak Ika. Nah proses pencatatannya itu sendiri biasanya dilakukan oleh guru setiap hari. Biasanya waktu hari itu juga guru langsung, waktu anak-anak pulang langsung dicatat tuh apa sih yang menjadi masalah di hari itu pada anak A, atau apa sih yang menjadi penghambat anak untuk melakukan aktivitas atau menerima informasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Biasanya pencatatannya seperti itu. Nah itu tadi kan teknik pengumpulan data dengan pengamatan nih. Nah kalau menurut Mbak Ika, sepengetahuannya Mbak Ika tuh untuk pencatatan sendiri itu tuh seperti apa ya cara untuk kita tahu tentang perkembangan dan pertumbuhan anak pada satuan pendidikan anak usia dini melalui teknik pencatatan? Teknik pencatatan itu sendiri ada beberapa, yaitu mungkin yang pertama ada checklist pada anak, seperti anak yang belum berkembang, nah ya, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan berkembang sangat baik. Itu biasanya bu guru memakai teknik itu ya untuk melihat rating atau checklist pada perkembangan dan pertumbuhan anak di satuan pendidikan anak usia dini ya Mbak Ika ya. Betul sekali. Ya lalu Selalu ada skala penilaian seperti memberikan rating pada anak seperti bintang 4 atau bintang 5. Nah, itu langsung ya pemberian untuk ratingnya itu langsung ya. Iya, saat anak kan saat anak melakukan kegiatan apa dan dia bisa langsung, itu berarti langsung dikasih rating itu ya. Wah, sekali. Itu juga bisa memotivasi anak, atau sebagai motivasi ya untuk anak agar dia lebih berkembang lagi, lebih semangat lagi belajarnya. Lalu yang terakhir adalah ada portofolio seperti unjuk kerja yang nantinya kita akan tahu hasil anak itu seperti apa. Untuk unjuk kerja sendiri itu biasanya seperti apa Mbak Ika? Dalam bentuk apa? Dalam bentuk tugas, mungkin tugas yang mewarnai atau mungkin hafalan doa-doa. Nah dari situ kan nanti kita akan tahu perkembangan anak itu seperti apa dari portofolio itu tersebut. Oh ya, berarti untuk tugas-tugas dan kegiatan anak itu sudah masuk dalam pencatatan ya. Ini lebih ke penilaian nggak sih Mbak Ika dalam pencatatan itu ya? Untuk menilai, selain untuk mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak, ini juga bisa dilakukan guru untuk menilai ya, sebagai penilaian yang bisa dilakukan oleh guru untuk mengetahui seberapa hebat sih, maksudnya seberapa bisa sih anak ini menerima semua pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Wah, cukup banyak sekali informasi yang kita dapat pada beberapa menit ini. Ini sepertinya masih banyak ya pembahasannya ya Mbak Ika ya. Mungkin Mbak Ika mau minum dulu, boleh loh. Nah, menurut Mbak Ika nih, apa saja sih alat yang dapat digunakan untuk mengukur atau mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini di lingkungan sekolah? Alat untuk mengukur ya, bisa melalui alat berat badan seperti timbangan, lalu alat pengukur badan, dan juga alat pengukur lingkar kepala. Nah, hal apa saja sih yang dilakukan guru bersama orang tua untuk melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan ya? Nah, biasanya hal-hal yang perlu disiapkan oleh guru selain alat-alat yang sudah disebutkan oleh Mbak Ika tadi, biasanya guru membuat checklist atau membuat screening awal atau deteksi awal yang sudah disiapkan oleh sekolah. Nah, screening atau deteksi awal ini biasanya berisi tentang, saya nyontek boleh ya, saya kan ini setiap lembaga biasanya memiliki standar atau standar atau apa sih yang ingin diukur atau yang
pingin yang ditanyakan itu biasanya berbeda. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh dari pedoman identifikasi hambatan tumbuh kembang anak dan penanganan di satuan pendidikan anak usia dini. Nah, ini sudah ada bukunya. Biasanya yang perlu disiapkan adalah untuk checklistnya, apakah sudah bisa mengangkat kepala pada saat usia tertentu. Misalkan pada usia 3 anak sudah bisa nggak mengangkat kepalanya sendiri sebanyak berapa derajat gitu. Atau usia 6 biasanya apakah anak ini sudah bisa empati. Nah, biasanya kan ada tuh anak yang sudah usia 6 tapi orang tuanya tidak melakukan empati. Atau mungkin anak yang baru berusia 3 bulan, orang tuanya memberikan makanan tambahan pendamping ASI seperti bubur. Nah, itu kita menyiapkan checklist seperti di sini. Kelihatan enggak ya? Ya pokoknya checklist ya, baik ya. Itu biasanya checklistnya tergantung oleh lembaganya masing-masing. Apa sih yang ingin ditanyakan ke orang tua? Itu biasanya dilampirkan pada formulirnya anak-anak. Itu untuk identifikasi awal. Itu gunanya untuk mengetahui tumbuh kembang anak saat anak belum sekolah dan saat nanti anak sudah sekolah, apakah ada perubahan atau ada penurunan atau malah stuck di situ aja. Nah, seperti itu. Biasanya anak bisa nggak sih berjalan lurus gitu? Itu biasanya yang perlu dilakukan pengukuran atau identifikasi awal. Nah, selanjutnya untuk identifikasi lanjutannya, biasanya kita membutuhkan tenaga kesehatan seperti petugas puskesmas. Biasanya dari pemeriksaan mata, dari pemeriksaan telinga seperti yang di awal tadi, penggunaan gadget lagi ya Mbak Ika untuk kesehatan matanya, untuk kesehatan telinganya juga. Untuk kesehatan gigi nih, ini biasanya sekolah-sekolah sudah bekerjasama dengan puskesmas terdekat dari sekolahnya untuk melakukan kerjasama pemeriksaan gigi rutin setiap 3 bulan sekali. Ini berguna atau bermanfaat untuk anak-anak. Kita melihat pertumbuhan gigi anak, apakah gigi susunya sudah tumbuh atau sudah tanggal giginya. Waktu berlubang itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu edukasi juga untuk anak. Biasanya pemeriksaan lanjutannya dilakukan oleh petugas kesehatan terkait yang sudah profesional. Kalau bu guru mungkin masih belum ya. Nah, untuk itu biasanya juga disiapkan daftar nama anak. Sekolah menyiapkan kayak kartu apa ya namanya, biasanya kalau kita periksa itu kartu diagnosis kayak seperti itu Mbak Ika. Nah, itu yang akan kita serahkan kepada petugas puskesmas untuk mencatat perkembangan dan pertumbuhan anak seperti itu. Nah, untuk biasanya kalau misalkan anaknya sudah sakit giginya, udah sakit banget. Nah, biasanya sampai anak giginya itu sampai berlubang, terus orang tua tuh nggak menyadari tentang kesehatan gigi anak itu, sampai yang di sekolah tuh sampai aduh bu guru giginya tuh sakit banget gitu. Ternyata sekolah dicek sama bu guru ternyata giginya berlubang. Nah, itu diperlukan penanganan khusus yang dibutuhkan rujukan dari sekolah ke instansi kesehatan seperti puskesmas. Karena kita sudah bekerja sama dengan puskesmas, mungkin dari sekolah tersebut biasanya langsung kita bawa ke puskesmas anaknya ini, kita bawa ke puskesmas dan di puskesmas dilakukan pemeriksaan seperti pembersihan gigi atau penambalan gigi seperti itu. Itu sistem rujukan. Nah, di sistem rujukan itu sendiri kita tuh tanya ke anaknya, ini sebelumnya makan apa ya, terus ini tuh sebelumnya sukanya itu makan apa, sikat giginya itu berapa kali dalam sehari, apakah mau tidur juga sikat gigi. Itu juga sangat berpengaruh sekali pencatatan atau identifikasi lanjutan seperti itu. Apalagi biasanya anak kan suka makan coklat, manis-manis. Iya benar, itu makanya kita perlu tanya seperti yang dilakukan Bu Ika tadi, wawancara itu anak itu sukanya makan apa. Itu juga perlu ditanyakan tuh sama orang tuanya, apakah anak punya riwayat penyakit ini sebelumnya atau alergi apa sesuatu. Nah, itu kan juga mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini begitu. Nah, selanjutnya ini ada sumber dukungan. Sumber dukungan itu sendiri sangat-sangat berpengaruh pada anak. Biasanya sumber dukungan itu ada dalam keluarga, lingkungan maupun teman. Nah, selain itu kan sumber dukungan juga banyak. Mungkin tahu sumber dukungan yang lain itu seperti apa? Nah, kalau sumber dukungan sendiri ini kita berbicara tentang satuan pendidikan PAUD ya, biasanya selain orang tua sebagai sumber
lingkungan yang paling utama untuk anak, kesehatan anak itu biasanya dari lingkungan sekolah sendiri. Bagaimana cara guru mensupport anak, juga guru bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti puskesmas. Nah, yang sudah disebutkan di sebelumnya tadi, pembahasan sebelumnya, kalau beberapa sekolah sudah bekerja sama dengan puskesmas atau posyandu yang di sekitar lingkungan sekolahnya tuh. Nah, di situ biasanya akan dilakukan pemeriksaan pada anak, khususnya anak usia dini yang di bawah usia 5 tahun itu biasanya ada di posyandu. Nah, di posyandu itu nanti anak-anak akan mendapatkan pengukuran seperti tinggi badan, berat badan, dan pemberian gizi, penambahan pemberian gizi biasanya berupa susu atau nutrisi-nutrisi lain yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Nah, biasanya yang melakukan ini adalah kader-kader yang sudah terpilih dan sudah mengikuti pelatihan khusus dibantu dengan bidan setempat yang ya kembali lagi ke puskesmas tadi. Nah, untuk yang tadi seperti yang saya contohkan di pembahasan sebelumnya, kalau lanjutan itu biasanya kita rujuk ke puskesmas. Nah, di puskesmas sendiri misalkan nih ditemui anak yang malnutrisi atau nutrisinya kurang, jadi berat badannya itu di bawah, kalau tahu kartu menuju sehat untuk anak-anak yang kan ada tuh ya yang grafik anak naik turun. Nah, itu jika anak tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik, biasanya oleh puskesmas akan diperhatikan dengan pemberian makanan tambahan seperti biskuit atau susu-susu tertentu untuk menambah pertumbuhan dan perkembangan anak. Biasanya dilakukan oleh puskesmas didampingi oleh guru tentunya Mbak Ika, tetap dipantau oleh guru yang bersangkutan. Jadi peran guru di sini adalah untuk sebagai pendamping anak saat anak melakukan pemeriksaan lanjutan atau saat anak melakukan screening awal pada instansi kesehatan tersebut gitu. Tapi tidak lupa juga peran orang tua sangat penting di sini sebagai pendukung utama untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Iya, benar sekali. Kalau misalkan nih dari petugas puskesmasnya tidak bisa menangani, biasanya dari petugas puskesmas berkonsultasi dengan guru dan orang tua, biasanya langsung mengajak anak ke rumah sakit seperti kayak mencabut gigi yang sampai biasanya kan ada yang sampai berlubang terus sampai ada dilakukan operasi kecil. Nah, itu tuh biasanya puskesmas akan menyarankan kepada guru dan orang tua untuk membawa anak ke rumah sakit. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor peran guru sebagai pendamping anak saat anak-anak di sekolah gitu Mbak Ika. Nah, Mbak Ika, tadi kan saya sudah menyebutkan tuh ada puskesmas, ada posyandu, ada peran rumah sakit juga. Selain yang saya sebutkan tadi, apa Mbak Ika punya tambahan agar teman-teman juga bisa membuka wawasannya untuk perkembangan anak nih, itu siapa saja sih yang berperan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini? Di sini ada dokter spesialis anak yang mungkin sudah di bidangnya untuk menangani anak. Nah, tidak bisa kalau dokter umum kan biasanya kurang pada anak. Ya, biasanya inilah ya, tidak spesifik gitu ya. Nah, lebih ya. Lalu ada psikiater. Psikiater itu beda ya dengan psikolog. Kalau psikiater lebih ke dokter pengobatan ya. Nah, lebih ke jadi kalau psikiater itu biasanya lebih ke bisa memberikan resep atau penanganan yang lebih gitu ya. Nah, kalau psikolog sendiri apa Mbak? Kalau psikolog sendiri itu biasanya memberi dukungan, lalu memberi motivasi kepada anak. Nah, lebih ini ya, merangkul, lebih memberikan arahan gitu ya. Tapi sepertinya bukan hanya kepada anak, tapi kepada guru dan kepada orang tua juga ya. Orang dewasa juga bisa ke psikolog. Iya, benar sekali. Terima kasih.
Wah, sangat seru sekali ya Mbak Ika pembahasan Betul kita sekali. pada hari ini. Banyak sekali informasi yang baru saya dapatkan dari Mbak Ika. Banyak sekali pengetahuan baru yang baru saya dapatkan hari ini. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil pada podcast kita pada hari ini. Jika kalian mempunyai informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, deteksi awal atau screening pada anak, harus seperti apa sih peran guru, peran petugas Orang tua. kesehatan, iya peran orang tua dan petugas kesehatan di lingkungan sekolah. Kalian bisa menuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kita akan menjawab dan kita akan berbagi ilmu ya tentunya Mbak Ika ya, karena ilmu bisa kita dapatkan di mana saja, tidak harus di sekolah, bahkan kita bisa mendapatkan ilmu itu di jalan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan untuk selalu beribadah kepada Allah agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sepertinya sudah sangat panjang sekali podcast kita pada hari ini. Tidak terasa. Sampai tidak terasa haus, Mbak Ika? Alhamdulillah. Alhamdulillah haus, karena saya juga haus. Kita akhiri podcast kita pada hari ini. Mungkin kalau teman-teman menghendaki, apa ya, kalau teman-teman menginginkan kita membahas sesuatu lagi, kita akan bahas lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sudah berbincang-bincang, menyaksikan kita berbincang, walaupun kadang masih banyak kekurangan. Kalian, namanya kita juga manusia, tidak ada yang sempurna. Terima kasih sekali lagi, kita ucapkan sangat banget terima kasih juga pada buku panduan hambatan pertumbuhan dan pendidikan anak usia dini yang sudah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan sepertinya ya. Jadi nanti kita akan cantumkan dari mana buku kita, sumber atau buku kita yang kita gunakan pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa selalu berpikir positif dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.